Salam semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati. Di sini saya ingin menyaksikan sebuah kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya, yaitu di mana saya dipulihkan, saya ditolong oleh Tuhan dalam penyakit saya. Mula-mula saya sakit perut yang sudah saya alami hampir 2 bulan. Namun saya merasakan hal yang biasa saja. Tiba-tiba perut saya itu nyeri luar biasa hingga saya berdiri untuk berjalan pun tidak bisa. Dan saya dibawa ke rumah sakit, ke ruang UGD. Pas saya tes darah, ronsen, segala apa, ternyata saya harus dioperasi. Saya ingin dirujuk ke Pelangka. Dari hasil pemeriksaan dan laboratorium itu memang leukositnya saat datang sekitar 30 ribuan dan memang sudah ada tanda-tanda sepsis. Pasien juga disertai demam seperti dan nadinya meningkat. Namun saat kita merencanakan untuk dilakukan tindakan operasi, karena di suasana pandemi ini, maka dilakukan pemeriksaan rapid test ya, dan ternyata hasilnya reaktif. Ruang operasi kita tidak bertekanan negatif. Oleh karena itu, pasien-pasien yang dengan kecurigaan COVID atau pasien COVID tidak dapat dilakukan di rumah sakit kami. Oleh karena itu, pasien dilakukan pemeriksaan lanjut, yaitu pemeriksaan swab, di mana kami di kabupaten saat itu belum ada untuk regen pemeriksaan swab, jadi sampelnya dikirim ke kota, dan itu memakan waktu sekitar 2-3 hari. Selama menunggu hasil swab, pasien dirawat di ruang isolasi COVID. Kemudian pada hari ketiga hasil swab keluar dan hasilnya negatif. Kemudian kami melakukan tindakan operasi. Saat di meja operasi ditemukan sejumlah besar nanah ya. Setelah kami evaluasi, sumber dari nanah itu di area kandungan. Saya juga langsung konsul ke dokter kandungan untuk mengevaluasi, dan memang terjadi infeksi area di kandungan hingga menyebabkan terkumpulnya nanah di area situ. Nanahnya sudah sangat banyak hingga sampai penuh hampir seluruh perut ya. Setelah operasi, pasien dirawat di ruang HCU, High Care Unit, dengan monitor yang ketat karena pasien sebelum operasi sudah jatuh ke dalam kondisi sepsis. Dan pada hari kedua pasien kembali dirawat di ruang isolasi COVID. Kenapa? Karena orang tua pasien, yaitu ayah dan ibunya, itu karena dia mengalami batuk dan diperiksa rapid testnya itu reaktif. Lalu dimasukkan ke isolasi gara-gara orang tua saya reaktif COVID. Sambil nunggu hasilnya, kami kira-kira sekitar 1 minggu di ruang isolasi, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Namun perut saya itu bocor lagi dan harus dioperasi lagi. Saya sempat shock juga sih, karena operasi kedua harus ngeluarin usus buat buangin kotoran pakai kantong di sebelah perut kanan saya. Saya sempat nggak terima. Saya bilang sama orang tua saya, apakah ada cara lain selain harus dikeluarin usus. Namun ternyata nggak ada cara lain. Jadi saya operasi kedua dan puji Tuhan semuanya lancar, dan saya dibawa ke ruang ICU lagi. Tiba di sana saya malah terinfeksi jantung sama paru-paru saya, dan darah putih saya itu tinggi, sesak napas saya itu lumayan berat dan harus dibantu pakai oksigen. Setelah evaluasi di hari ketiga pasca operasi, ternyata sudah ada tanda-tanda kebocoran usus. Memang pasien kondisi sepsis. Kemudian tetap tidak bisa kita lakukan operasi
segera karena menunggu hasil swab. Saat itu sudah kami rencana untuk rujuk, namun di pusat rujukan pun itu ruangan penuh. Kemudian hasilnya itu pada hari ke-7 pasca operasi, dan hasilnya adalah negatif. Namun jujur sebenarnya kondisi pasien tidak terlalu baik untuk dilakukan tindakan, karena lendirnya di dalam paru itu banyak, lendir dari kerongkongan sampai paru itu banyak, dan pasien dengan efisi pleura bilateral sekalipun minimal. Kemudian terjadi jantungnya memang besar, kardiomegali, dan atractasis pada paru sebelah kanan atas. Oleh karena itu operasi yang kedua kami rencanakan dengan pembiusan blok spinal, yaitu dengan pembiusan setengah badan. Karena apabila kami lakukan pembiusan total, di mana kami harus memasukkan alat di dalam saluran nafasnya, sedangkan saluran nafasnya itu banyak dengan lendir dan paru kanannya itu sempat menciut gitu ya, itu punya resiko tinggi untuk terjadinya kematian di meja operasi. Oleh karena itu kita putuskan dengan pembiusan setengah badan, dan operasi kedua ya puji Tuhan itu berjalan dengan lancar ya. Setelah operasi kedua pasien sudah agak sedikit membaik sebenarnya, namun pasien masih demam, dan makin hari juga tidak tampak adanya perbaikan. Saturasinya masih sekitar 80, heart rate-nya di atas 100, 110, 115 seperti itu, dan pasien juga masih demam. Dan ternyata pada hari ke-5 pasca operasi yang kedua, kami melihat adanya kebocoran usus kembali dengan ditandai dengan drain ya, selang yang dari perut itu keluar kotoran, dan itu sangat banyak, sekitar 200-300 cc. Sebenarnya saat itu saya sudah Tuhan, berpikir apa lagi yang Tuhan mau kerjakan untuk pasien ini, apalagi yang harus saya kerjakan, yang Tuhan ingin saya kerjakan pada pasien ini. Saya benar-benar berserah sebenarnya saat itu, dan saya cuma bilang sama dia, Susi, apabila kamu sembuh, maka kamu harus menjadi saksi Kristus, karena kesembuhanmu itu adalah sebuah mujizat. Mujizat terjadi itu yaitu ketika saya ibadah tutup tahun tanggal 31, entah kenapa saya itu tiba-tiba tergerak untuk ibadah, padahal sebenarnya saya itu kadang nggak terlalu itu peduli sama ibadah di YouTube. Tapi entah kenapa malam itu saya tergerak untuk mengikuti ibadah tutup tahun. Saya buka, saya ikut ibadahnya, saya komen di bawah. Dan saat ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 19 malam, saya tergerak untuk melihat kolom komentar, dan ternyata ada chat live dari Susi. Di situ dia mengetik salam, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati, seperti itu. Dan saya kaget, ini anak dalam kondisi yang sebenarnya kondisi lemah, saturasinya rendah ya, nggak bisa bangun, baring saja. Namun dia mau menyempatkan diri untuk beribadah tutup tahun, seperti itu. Dan saat itu, saat saya lihat di live chat dia ada mengetik seperti itu, langsung saya sambut dengan saya sampaikan informasi kepada pelayan gereja yang ada di Sangka Kristus yang di sana. Saya sampaikan bahwa Susi ini adalah pasien yang dirawat di ruang ICU dalam kondisi terbaring. Dia masih melakukan ibadah tutup tahun. Mohon doanya untuk Susi, kira-kira seperti itu. Dan saat itu gembala yang melayani merespon. Dan tidak nyangka saya didoakan oleh Pak Gembalanya. Dengan satu iman seluruh kami, oh Tuhan, berdoa buat saudara kami, oh saudari kami Susi yang telah terbaring Tuhan di rumah sakit, di turun sana. Kami serahkan dan bawa dalam tangan-Mu. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan mengelurkan tangan-Mu. Engkau jamah saat ini Susi Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau jamah dia dalam nama Yesus. Engkau jamah dia, Engkau sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun yang diderita saat ini, di dalam nama Yesus aku usir Engkau keluar dari tubuh Susi. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, dan Tuhan penuhi dia dengan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, keselamatan. Dan Tuhan pulihkan dia. Biar ada kesaksian naik pada kaki Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi.
terpujilah nama-Mu. Saat didoakan saya juga merasakan adanya urapan Roh Kudus sebenarnya saat itu, dan saya meyakini nih anak ini sembuh, anak ini akan sembuh seperti itu. Selama ibadah saya imani setiap perkataan Pak Gembala. Lalu puji Tuhan, paginya drain saya yang mengalir itu tiba-tiba berhenti, sesak napas saya mulai kurang. Sebenarnya awalnya sempat dibilang mau operasi ketiga lagi karena bocor lagi, dan Tuhan memberikan mujizatnya pada saya. Bocor itu tiba-tiba mengering, luka saya yang dioperasi mulai mengering, dan itu menurut saya puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Dia memberikan saya kesempatan. Saat saya visitor di ruangan saya saat itu, dan puji Tuhan dia bisa duduk ya, wajahnya segar, dia tanpa oksigen, saturasinya jadi 100%, dia sudah bisa tersenyum untuk pertama kalinya selama perawatan, dan itu membuat saya sebenarnya bahagia. Dan puji Tuhan, Tuhan itu baik, yang sudah menjamah dia luar biasa. Dan yang paling saya heran adalah drainnya itu, tahan kebocoran dari selang dalam perutnya itu benar-benar berkurang. Sebelumnya 200 sampai 300 cc gitu per hari, ini benar-benar hanya di ujung selang. Itu saat itu saya sampaikan kepada Susi bahwa apa yang terjadi sama kamu adalah mujizat, dan bersyukurlah pada Tuhan, ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saat 3 Januari 2021 Susi mengikuti ibadah live streaming kembali di Sangkakala Kristus. Saya mengikuti lagi ibadah awal tahun tanggal 3, itu ibadah perjamuan kudus, yaitu saya ibadah di Sangkakala lagi, dan puji Tuhan saya didoakan lagi oleh Pak Gembalanya, dan seketika itu saya merasa saya dijamah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan menjamah saya, dan saya saat itu di ronsen lagi, hasilnya sungguh luar biasa. Saya sembuh dari infeksi saya, paru-paru sama jantung saya membaik. Setelah ibadah, saya kembali ke rumah sakit. Saya minta untuk dilakukan foto ronsen dada terhadap Susi, dan puji Tuhan, parunya yang mengalami atelektasis atau menciut, dan jantungnya yang besar, dan cairan yang di dalam paru kanan dan kirinya itu benar-benar bersih. Puji Tuhan, haleluya. Dan kesehatan saya hari semakin membaik, dan puji Tuhan saya sudah bisa berdiri, saya bisa berjalan. Itu semua kemurahan Tuhan atas hidup saya, dan sekarang saya diubahkan, saya merasakan hadirat Tuhan atas saya. Saya masih diberikan kesempatan kedua, walaupun dulunya saya banyak kesalahan, dan ini adalah sebuah pelajaran buat saya, sebuah teguran yang Tuhan berikan agar saya bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi. Saya rindu menyampaikan kesaksian ini buat kita semua, agar kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kesalahan kita sebesar apapun. Kalau kita percaya, kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita yang dulu, dan kita harus menjadi anak Tuhan yang baru. Pada tanggal 10 Januari, Susi sudah dibolehkan pulang. Orang tua dan keluarga menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kami, dan saya menyampaikan bahwa ini semua untuk kemuliaan Tuhan, dan ini semua karena Tuhan sayang sama Susi dan keluarganya. Dia mengatakan bahwa setelah kejadian ini, dia semakin dekat dengan Tuhan, terlebih orang tuanya juga semakin dekat dengan Tuhan. Mujizat itu nyata bagi orang yang merespon Tuhan. Mujizat itu ada bagi orang-orang yang merespon Tuhan.
dari orang-orang yang percaya atas nama Tuhan Yesus. Anak itu dijamah karena dia merespon Tuhan. Saya berharap bahwa tidak hanya karena satu mujizat terjadi di dalam hidupnya atau siapapun kita yang mendengar hal ini, satu mujizat yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya tidak menjamin keimanan kita. Namun bagaimana kita meresponi hal-hal tersebut sehingga itu terpatri dan firman itu menjadi rema. Kejadian itu menjadi batu loncatan iman bagi kita dan terus bertumbuh. Kiranya iman itu boleh terus bertumbuh dalam roh dan kebenaran. Boleh jadi mujizat terjadi pada diri kita dan suatu saat juga mujizat mungkin tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita merespon secara benar dalam setiap kejadian kehidupan. Tidak mesti ada mujizat, namun Tuhan bisa berikan itu bagi orang yang percaya atas namanya segala sesuatu bisa dipulihkan.